Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin khairil anam. Amma ba'du. Yang terhormat dan yang kami hormati Bapak dosen pengampu mata kuliah studi Al-Quran dan Hadis, Bapak Fahrul Rozi. Tak lupa dan tak terlupakan kawan-kawan PAI Pasca Sarjana UIN Wali Songo Semarang. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberi kita kesempatan untuk tetap belajar walaupun belum bisa bertatap muka. Sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang sudah menuntun umat min zulumatil kufri ilan nuril imani wal Islam. Semoga dengan tetapnya iman, Islam, serta ihsan, kita nanti mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Mari kita mulai pembelajaran kali ini dengan bacaan basmalah bersama dengan harapan semoga pembelajaran berjalan dengan lancar dan juga ilmu yang diperoleh nanti bermanfaat. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Untuk makalah kali ini, yaitu makalah studi Quran dan Hadis, saya akan membahas tentang studi komparasi metode dan corak tafsir Jalalain dan At-Tabari. Nah, kali ini kita akan belajar tentang dua tafsir ya, dari tafsir Jalalain dan tafsir At-Tabari. Oke. Kenapa perlu adanya studi komparasi? Apa sih pentingnya? Nah, studi komparasi ini memberikan kita informasi mengenai titik perbedaan dan persamaan antara satu aliran tafsir dengan tafsir yang lain, seorang mufasir dengan mufasir yang lainnya, dan satu metode penafsiran dengan metode penafsiran yang lain. Nah, setelah kita mengkomparasikan tafsir Jalalain dan At-Tabari ini, diharap kita nanti mampu mengetahui perbedaan dari metode, corak, dan pola pikir dari mufasir itu sendiri. Selanjutnya, dalam pembahasan kali ini saya mengambil dua rumusan masalah, yaitu yang pertama bagaimana metode dan corak yang digunakan oleh Jalaluddin Al-Mahali dan As-Suyuti dalam menafsirkan Al-Quran melalui kitabnya Tafsir Jalalain. Begitu juga rumusan masalah yang kedua, bagaimana metode dan corak yang digunakan oleh Ibnu Jarir At-Tabari dalam menafsirkan Al-Quran melalui kitabnya Tafsir At-Tabari. Oke, kita masuk ke pembahasan yang pertama ya. Tafsir Jalalain. Oke. Nah, di dalam Tafsir Jalalain ini kita mencoba membahas singkat biografi dari pengarang Tafsir Jalalain ini. Tafsir Jalalain ini dikarang oleh dua ulama besar, yaitu yang pertama Jalaluddin Al-Mahali, yang kedua Jalaluddin As-Suyuti. Nah, kita ke Jalaluddin Al-Mahali dulu ya. Baik. Jalaluddin Al-Mahali. Nah, ini adalah gurunya dari Jalaluddin As-Suyuti itu sendiri. Nama lengkapnya yaitu Muhammad bin Ahmad bin Ibrahim bin Ahmad bin Hasim Al-Jalal Abu Abdullah bin Asyab Abil Abbas bin Gamal Al-Ansur Al-Mahali Al-Qahiri Asy-Syafi'i. Nah, panjang sekali ya namanya. Oke, Al-Mahali. Ini dinisbatkan pada tempat beliau dilahirkan, lalu ya ini daerahnya yaitu Kairo, Mesir, dan ini adalah madhabnya yaitu Imam Syafi'i. Beliau lahir di Mesir pada bulan Syawal tahun 791 Hijriah dan wafat pada tahun 864 Hijriah atau 73 tahun jika kita total ya. Hasil karya dari beliau yaitu Syarah Jami' Al-Jawami', Syarah Al-Minhaj, Syarah Al-Buda Al-Madi, Manasi Al-Hajja, dan setengah dari kitab tafsir Jalalain itu sendiri. Nah,
Nah, lalu Al-Mahali ini memulai dari surat Al-Kahfi sampai An-Nas dan Al-Fatihah. Oke, selanjutnya Jalaluddin As-Suyuti. Nah, ini pengarang yang kedua dari kitab tafsir Jalalain. Nah, beliau ini adalah murid dari Jalaluddin Al-Mahali itu sendiri. Nama lengkapnya yaitu ini Abdurrahman bin Kamal, Kamaluddin Abu Bakar bin Muhammad bin Sabikuddin bin Fathaddin, Usman bin Naisdin, terus Asyuti, Al-Misri, Asy-Syafi'i. Al-Misri ini daerah Mesir, daerah lahirnya, lalu Asy-Syafi'i ini adalah madhabnya. Beliau lahir di Mesir tanggal 1 Rajab tahun 849 Hijriah. Wafat pada tahun 911 Hijriah. Berarti kalau jika kita total ini sekitar 62 tahun umurnya dari Jalaluddin Al-Mahali itu sendiri. Nah, hasil karyanya yaitu setengah dari tafsir Jalalain ini. Beliau memulai dari surah Al-Baqarah sampai Al-Isra, melanjutkan karya dari gurunya itu sendiri. Selain tafsir yang kita kenal, beliau juga mengarang sebuah kitab Al-Dur Al-Mansur fi Tafsir Bil Mansur. Nah, ini juga karya beliau yang termasuk fenomenal. Oke. Jadi setelah kita tahu dua pengarang ini, maka kita bisa memperoleh kesimpulan, namanya kan tafsir Jalalain ya. Jadi dikarang oleh dua orang Jalal ini, Jalaluddin Al-Mahali, Jalaluddin As-Suyuti. Nah, misalkan kalau teman sekelas kita ada yang ingin mengarang kitab, misalkan Mas Slamet ingin mengarang kitab dan satu rekannya namanya Slamet juga, yaitu yang satu Slamet Rianto, yang satu Slamet Riyadi. Nah, berarti bisa Mas Slamet nanti bisa membuatnya dengan nama kitab Slamet Taini atau Slamet 2, Slamet Riyadi dan Slamet Rianto. Kurang lebih seperti itu. Nah, lanjut poin yang kedua, sejarah penulisan tafsir itu sendiri, tafsir Jalalain ya. Oke. Untuk sejarahnya, kitab ini ditulis pada hari Ahad tanggal 10 Syawal 870 Hijriah. Nah, dalam penulisannya ini sebenarnya Al-Mahali dan As-Suyuti itu tidak mengerjakannya dalam waktu yang bersamaan. Karena apa? Karena pada saat itu Al-Mahali masih berstatus menjadi murid dari As-Suyuti itu sendiri. Nah, Al-Mahali mengawali penulisan tafsirnya mulai dari Al-Kahfi di pertengahan juz 15, lalu lanjut sutra terakhir yaitu An-Nas. Nah, Al-Mahali ini nggak tahu kenapa ya, nanti bisa ditanyakan dan dibahas kenapa kok mulainya itu dari tengah. Nah, itu saya juga kurang tahu, masih mencari referensi lagi terkait dengan ini yang kenapa kok mulainya dari tengah itu. Lalu setelah itu, setelah dia Al-Mahali selesai sampai An-Nas dan Al-Fatihah, lalu Al-Mahali berencana melanjutkan mulai surah Al-Baqarah sampai selesai. Akan tetapi takdir berkata lain. Nah, rencana dari Al-Mahali ingin melanjutkan karyanya menafsiri seluruh kitab, akan tetapi setelah sampai setengah beliau meninggal dunia. Lalu apa yang terjadi setelah itu? Merasa sayang dengan karya besar sang guru yang nyaris terbengkalai. Nah, ini As-Suyuti memiliki inisiatif untuk melanjutkan karya dari sang guru tersebut. Nah, lalu As-Suyuti melanjutkan penafsiran dari surah Al-Baqarah sampai akhir surah Al-Isra di juz 15 dengan metodologi serta pola dan gaya bahasa yang nyaris sama persis dengan tulisan awal sang guru. Nah, As-Suyuti ini melanjutkan karya dari Al-Mahali, guru beliau. Dia tidak meninggalkan ciri khas dari tafsir itu sendiri, mulai dari gaya bahasanya,
metodologinya, polanya, beliau mengikuti persis seperti apa yang diajarkan oleh sang guru. Itulah mengapa surah Al-Fatihah dari tafsir Jalalain ini terletak di belakang. Nah, jika kalian melihat tafsir Jalalain itu letaknya ada di belakang ya. Ini saya contohkan, ini letaknya ada di belakang. Nah, ini. Harusnya biasanya kan di depan, akan tetapi di sini dalam kitab tafsir Jalalain ini dimulai dari yang depan dimulai surah Al-Baqarah. Nih. Oke, jadi Asyuyuti melanjutkannya dengan tetap menaruh Al-Fatihah di belakang ya, sebagai rasa takdim sang murid kepada sang guru. Nah, itu Al-Fatihah termasuk dari apa yang ditafsirkan oleh Imam Al-Mahali. Oke, lanjut. Nah, setelah kita tahu sejarahnya, kita masuk ke corak, metode, serta keunggulan tafsir Jalalain ini. Oke, untuk coraknya dari tafsir Jalalain ini memakai corak yang umum, karena dalam tafsirnya tidak didominasi oleh pemikiran-pemikiran tertentu. Nah, jadi dalam tafsir Jalalain ini penyampaiannya tulisannya sangat padat, jelas, singkat, dan tidak bertele-tele, serta menghindari hal-hal yang tidak perlu. Jadi coraknya yaitu umum, seperti tafsir-tafsir yang lain yang membahas seputar ini. Tidak jauh dengan ini menafsirinya. Lalu yang metodenya dari sisi metode, Al-Mahali dan Asyuyuti ini mengakui sendiri bahwa ia menafsirkan dengan metode yang digunakan oleh gurunya, Al-Mahali, yakni berangkat dari qaul yang kuat, mengi'rab lafaz yang dibutuhkan saja, terus menekankan qiraat yang berbeda dengan ungkapan yang simpel dan padat. Nah, ini metode ijmali, metode yang digunakan oleh Al-Mahali dan Asyuyuti, biasanya menjelaskan ayat-ayat Quran secara ringkas dengan bahasa populer dan mudah dimengerti. Lalu keunggulan dari tafsir Jalalain ini adalah dari segi penyajian yang singkat dan padat serta jelas. Nah, tafsir ini sampai sekarang masih banyak dikaji di pesantren-pesantren di Indonesia, entah pesantren Salaf, pesantren Kholaf, semuanya masih banyak yang mengkaji tentang tafsir Jalalain ini. Terutama teman-teman sendiri ya, yang alumni pondok tentunya pasti udah pernah mengaji kitab ini, karena memang sudah populer dan dikaji di berbagai daerah di Indonesia. Oke. Selanjutnya, contoh penafsiran ayat Al-Quran. Nah, dalam hal ini saya mengambil surah Al-Fatihah. Kenapa? Karena surah Al-Fatihah ini termasuk surah yang kita baca sehari-hari di dalam bacaan sholat berkali-kali. Istilahnya eman-eman sayang jika kita tidak mengetahui maknanya. Nah, mari kita belajar bersama contoh surah Al-Fatihah di sini di dalam kitab tafsir Jalalain. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Suratul Fatihah, surah Al-Fatihah. Makkiyatun sab'u ayatin bil bismillah. Nah, di dalam tafsir Jalalain ini dijelaskan bahwasanya surat Al-Fatihah itu termasuk surat yang diturunkan di Makkah, Makkiyah,
sabu ayatin bismillah, yaitu terdiri dari 7 ayat dengan bacaan bismillah. Ingkanat minha wasabiatu siratal ladina ila akhiriha. Nah, jika bismillah itu termasuk dalam ayat Al-Fatihah ini, maka ayat terakhir dari Al-Fatihah ini adalah siratal ladina ila akhiriha. Wa ilam takun minha fasabiatu ghairil maghdubi ila akhiriha. Nah, jika bismillah tidak ada dan tidak termasuk, maka ayat yang ketujuh yaitu ghairil maghdubi sampai akhir, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Wa yuqdaru fi awaliha qulu liyakuna ma qabla iyyaka na'budu munasiban lahu bikauniha min maqulil ibad. Nah, sudah sepantasnya di dalam awal basmalah atau awal Al-Fatihah ini kita membaca doa, ucapkanlah sambil mengucap iya. Sebelum iya kena butuh sambil berdoa, karena apa? Munasiban lahu bikauniha mimakulil ibad. Karena ini istilahnya cocok karena sesuai dengan apa ucapan dari seorang hamba. Nah, maksudnya ini itu dalam Al-Fatihah ini sudah termasuk doa-doa ada di dalam Al-Fatihah ini. Seperti itu kurang lebihnya. Lalu lanjut kita bahas sedikit ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi. Segala puji bagi Allah, jumlatun khobariyatun. Kusida biha asana'u ala Allah. Nah, alhamdulillah, ini termasuk jumlah khobariyah. Maksudnya yaitu memuji kepada Allah dengan segala kebesarannya. Annahu ta'ala maliku jami'il habidi minal kholqi. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala merupakan penguasa dari semua makhluk ya. Au mustahiqun li'anna yahmaduhu wallahu alim. Allahu ulima alal ma'budi bihaqqi. Nah, atau yang berhak dipuji karena Allah adalah dan yang juga berhak disembah dengan segala kebenarannya. Rabbil alamina, yang Tuhan dari semesta alam. Oke. Untuk mempersingkat waktu, kita lanjut pembahasan yang selanjutnya. Intinya penulis di sini menyampaikan sedikit mohon maaf apabila ada kekurangan kurang tepat bacaannya, i'rabnya dan lain-lainnya. Itu semua karena kita juga, saya pribadi masih belajar, kita sama-sama belajar, oke? Selanjutnya, nah, jadi kesimpulannya adalah dari contoh penafsiran ayat Al-Quran dalam tafsir Jalalain ini, teman-teman bisa lihat polanya. Jadi dalam surat Al-Fatihah, penulis pengarang ini menjelaskan asbabun nuzul ataupun kandungan dari surah-surah ini, terutama surah Al-Fatihah ini diturunkannya di mana, lalu sedikit membahas sejarahnya. Lalu di sini juga membahas tentang nahwu, jumlatun khobariyatun. Lalu, nah ini kan polanya bisa dilihat teman-teman. Jadi singkat, padat, jelas. Nah ini seperti ini. Oke, selanjutnya yaitu tafsir At-Tabari. Nah, tafsir At-Tabari ini pengarangnya yaitu nama lengkap Abu Ja'far Muhammad Ibnu Jarir Ibnu Yazid Ibnu Ghalib At-Tabari Al-Amuli. Nah, nama lengkap ini
At-Tabari Al-Amuli. Nah, Al-Amuli ini adalah tempat beliau dilahirkan ya. Makanya seperti tadi Al-Misri, Al-Qahiri itu wilayah-wilayah tempat ulama-ulama dilahirkan. Di sini dilahirkan di Amil, ibu kota Tabaristan tahun 224 Hijriah. Nah, Tabaristan yang disebutkan ini yang saat ini daerahnya yaitu negara Iran. Wafat pada usia 86 tahun, yaitu pada tahun 310 Hijriah. Oke, di antara karyanya yaitu Fasal Bayan fil Qiraat, Jami' al-Bayan fit Tafsir al-Quran, dan Kitab al-Qiraah. Oke, lanjut. Sejarah penulisan tafsir At-Tabari. Oke, dalam sejarahnya ini At-Tabari menulis pada akhir abad ketiga Hijriah. Dalam penulisannya At-Tabari ini sangat serius ketika menjelaskan semua perkara yang tampak dalam penafsirannya dan tidak pernah lalai untuk menerangkan hadis asar sebab turunnya hukum-hukum qiraah yang perlu dijelaskan lebih detail, baik dari segi bahasanya, nahwunya, bahkan sampai masalah akidah. Oke, dalam perjalanan tafsir At-Tabari ini dikatakan pernah hilang pada saat itu. Entah penyebabnya apa, kurang jelas dari referensi yang saya dapatkan, akan tetapi setelah itu diketemukan kembali di dalam perpustakaan dan disimpan oleh Amir Mahmud Ibnu Abdul Rashid. Nah, lanjut, kitab tafsir ini berisi seluruh penafsiran Al-Quran dari surah Al-Fatihah sampai Anas yang terkemas dalam beberapa jilid. Nah, untuk yang kitab induknya ya teman-teman, yang terbitan Darul Fikr Beirut tahun 1988 ini tersedia 15 jilid. Akan tetapi untuk terjemahannya itu di perpus ada sekitar berapa ya? Hampir 30 jilid lah terjemahannya itu. Kemarin saya sempat ke situ, akan tetapi tidak lengkap karena sudah terpencar-pencar dan mungkin sudah banyak yang meminjam ya. Pas waktu saya ke sana itu cuma ada beberapa ya mungkin 10 sampai 13-an lah tuh terjemahnya ya. Kalau kitab induknya saya belum nemu di perpus. Nah, selanjutnya yaitu metode tafsir At-Tabari. Nah, dalam metode ini beliau menggunakan secara umum ya, metodologinya yaitu memperbanyak riwayat dari Nabi Muhammad. Karena ini Al-Quran ya, harus banyak-banyak mengumpulkan riwayat dari Nabi ya, sebagai penjelas dari Al-Quran itu sendiri. Jadi kaul-kaul dari Kanjeng Nabi itu dikumpulkan semuanya, serta menyertakan jalur sanad dari seluruh riwayat yang dikutip, mentarjih pendapat-pendapat berdasarkan riwayat yang paling kuat. Nah, ini nanti di belakang saya kasih contoh ya. Ini kita mengulas sedikit-sedikit, nanti prakteknya contohnya ada di belakang. Lalu mengutip qiraat-qiraat yang dibutuhkan dengan didukung oleh riwayat-riwayat. Lalu memberikan komentar kebahasaan dengan dukungan dari ahli bahasa. Nah, ini menyinggung nahwu, sorob, balaghah, mantek, dan lain-lain, ini beliau juga menyinggungnya. Lalu jika berkaitan dengan masalah fikih sebab turunnya ayat Al-Quran, At-Tabari menjelaskan tarjih pada masa itu dengan riwayat yang paling kuat. Lalu lanjut, metode, corak, dan keunggulan dari tafsir At-Tabari ini. Yang pertama metode ya. Jelas tadi saya kemukakan
sebelum ini, yaitu dalam gambarannya secara umum ya. Nah, setelah kita tahu gambarannya secara umum, maka kita bisa menarik kesimpulan bahwa metode yang digunakan dari tafsir At-Tabari ini adalah metode tahlili. Nah, kenapa kok metode tahlili? Karena dalam tafsirnya itu sudah terlihat dari penjelasan yang kompleks, baik dari segi periwayatan, sebab turunnya, asbabun nuzulnya, bahasanya, sampai pendapat-pendapat atau kaul-kaul yang muktamad. Beliau bahas secara rinci. Nah, ini yang namanya metode tahlili. Lalu corak. Corak dari tafsir At-Tabari ini dikenal sebagai tafsir bil maksur. Nah, ini yang mendasarkan penafsirannya pada riwayat-riwayat yang bersumber dari Nabi Muhammad, sahabat, tabi'in, dan seterusnya. Nah, dari corak ini, karena ini tafsir At-Tabari termasuk tafsir yang periode pertama ya, yang apa istilahnya, cara gampangnya yaitu data-data yang diperoleh itu masih banyak, mulai dari periwayatan dari Kanjeng Nabi, sahabat, dan lain-lain, itu masih memadai ya tafsir pada zaman itu, pada zaman awal. Lalu keunggulannya, nah keunggulan dari tafsir At-Tabari ini yaitu membahas tafsir ini merupakan tafsir yang pertama. Nah, tadi beliau ini merupakan generasi pertama maestro tafsir ya, tafsir At-Tabari ini. Setelah itu beliau juga mendapat berbagai pujian dari ulama. Nah, At-Tabari ini mendapatkan banyak pujian dari ulama-ulama karena atas tafsirnya yang begitu fenomenal ya. Salah satunya yaitu Ibnu Khuzaimah dan Al-Qurtubi dan juga Imam Suyuti. Nah, Ibnu Khuzaimah berkata di dalam makalah, aku telah memperhatikan kitab ini dari awal sampai akhir. Sungguh tidak ada yang lebih alim di muka bumi ini melainkan Muhammad bin Jarir. Saking hebatnya beliau ya menafsirkan Al-Quran, banyak ulama-ulama yang memuji karya beliau. Oke, selanjutnya contoh penafsiran ayat Al-Quran. Nah, dalam contoh kali ini saya mengambil Al-Fatihah lagi sedikit untuk perbandingan aja ya aslinya. Untuk perbandingan nanti biar kita semua tahu penafsiran Al-Quran surat Al-Fatihah yang ada di tafsir Jalalain dan juga tafsir At-Tabari itu seperti apa. Nah, untuk yang Al-Fatihah di tafsir Jalalain ini kita nanti sudah tahu ya. Polanya seperti itu, singkat, padat, dan jelas. Sekarang kita coba melihat yang polanya di Al-Fatihah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qawlu fi ta'wili Fatihatil Kitab. Alhamdulillah. Wa ma'na alhamdulillah asyukru khalisun lillahi jalla sanahu dunasa irima yu'badu min dunihi. Nah, dalam tafsir At-Tabari ini beliau membahas alhamdulillah ayat pertama ini. Ini jika teman-teman melihat ini panjang sekali ini, keterangannya banyak yang diambil dari At-Tabari ini. Salah satunya ini kita bahas sedikit yaitu di baris pertama setelah ini ya. Alhamdulillah, makna alhamdulillah itu syukur. Syukur yang kepada Allah secara ikhlas karena memang Allah itu memang zat yang wajib untuk kita bersyukur kepadanya
karena tidak ada yang kita sembah di dunia ini kecuali Allah itu sendiri. Waduna kullama baru'a min khalqihi bima an ama ala ibadihi minan na'amillati la yuhsihal adat. Nah, apa yang Allah itu sendiri memberikan nikmat kepada hamba-hambanya, yang nikmat itu jika dihitung itu tidak bisa tidak istilahnya apa ya, manusia itu tidak akan bisa menghitungnya dengan bilangan. La yuhsihal adat. Seperti itu penjelasan sedikit ya, saya kupas sedikit di lafadz alhamdulillah ini. Seperti itu maknanya jika dalam tafsir atau bari itu seperti ini polanya. Nah, nanti teman-teman selanjutnya bisa membahas juga, membaca sendiri. Kalau saya kemarin belajar bareng sama teman saya yang di kuliah di Yaman ya, Universitas Al-Ahqaf University Yaman, belajar bareng meskipun belum bisa bertemu, masih bisa lewat WA kita bincang-bincang bareng kemarin. Oke, malah melebar kemana-mana. Selanjutnya yaitu ini menanggapi tadi ya, jika teman-teman sambil menyimak di dalam makalah, ini kan contoh dua ini merupakan poin-poin dari yang sudah saya sampaikan tadi menurut metodologi tafsir atau bari. Nah, ini tarjih terhadap pendapat yang didasarkan pada riwayat yang jalurnya kuat dalam tafsir surah Al-Kautsar. Nah, dalam hal ini pengarang kitab yaitu pengarang kitab Ibnu Jarir At-Tabari mentarjih pendapat-pendapat riwayat yang jalurnya kuat. Oke, kita lihat ya. Nah, di dalam surah Al-Kautsar ini ada beberapa jalur-jalur periwayatan dari hadis ya. Ini untuk mendukung dari penjelasan Al-Kautsar, makna Al-Kautsar. Nah, faqala ba'duhum, dan sebagian ada yang mengatakan wa naharun fil jannah. Al-Kautsar ini sebagian ada yang mengatakan adalah siang yang ada di siang. Astagfirullah. Sungai ya. Sungai yang ada di surga. Seperti itu, maaf kalau ada salah. Jadi di sini ada perbedaan pendapat ahli takwil tersebut pada makna Al-Kautsar. Nah, ini dijabarkan semua oleh At-Tabari di sini di dalam tafsirnya. Halaman 325 ayat 1 jilid 15. Nah, di sini hadasani Yakub qala sana Hasyim qala akhbar. Nah, atau bin Sa'ib. Nah, di sini jelas sudah banyak sekali ya, ini riwayatan dari 15 jalur. Terus ini ada yang dari 18 jalur. Ini yang 2 jalur. Lalu ini yang 15 jalur. Oke, seperti itu teman-teman polanya, yang pendapat pendapat didasarkan pada periwayatan yang jalurnya kuat. Selanjutnya, contoh 3 dalam rangka mentarjih dua pendapat ahli qiraat yang berbeda dalam bacaannya.
terdapat di dalam surah Al-Baqarah ayat 184 jilid 2 halaman 141. Oke. Ini contoh yang ketiga, yaitu At-Tabari mentarjih dua pendapat ahlul qiraah yang berbeda dalam bacaannya. Nah, kita tahu untuk qiraah itu kan berbeda-beda ya. Jika teman-teman pernah mempelajari itu, qiraah sab'ah ada 7, Imam Asim, Imam Qalun, Imam Waris, dan lain-lain. Nah, itu di sini At-Tabari juga membahas. Nah, ini awal fariqah ini biswabi qiraatan mengqira'a fidyatu tu'ami miskin. Nah, dalam fidyatu tu'am. Dalam hal ini di dalam Al-Baqarah ayat 184 maksudnya adalah ahli qiraat ini terdapat perbedaan pendapat dalam membaca fidyatu tu'ami miskin. Nah, letak perbedaan pendapatnya itu di mana sih? Yaitu ya bacanya itu. Nah, kelompok Qurra Madinah itu membaca dengan cara diidhofahkan atau diteruskan kepada to'am sehingga berbunyi fidyatu to'ami. Sementara Qurra yang lain dari Qurra Irak membaca fidyatun ditanwin dan merofakkan to'am yang berkedudukan sebagai ibanah. Nah, ini di dalam tafsir At-Tabari dijelaskan sejelas-jelasnya mengenai itu, ya. Dalam referensi lain juga disebutkan beliau At-Tabari ini menambahi dengan syair-syair zaman dulu di dalam tafsirnya. Ya, nanti kita bahas dalam diskusi ya untuk penambahan poin-poin itu. Sementara saya ambil sedikit referensi yang pokok-pokok ya intinya, yang membahas tentang itu. Yang referensi lain masih banyak sekali tentang tafsir At-Tabari ini. Jika mungkin saya bahas mungkin sampai beberapa jam videonya ini. Oke, jadi itu ya teman-teman untuk makalah studi Al-Quran dan Hadis ini. Jadi intinya setelah kita mengkomparasikan dua tafsir karya ulama yaitu tafsir Jalalain dan tafsir At-Tabari ini, diharapkan teman-teman semua tahu ya kitab tafsir ini polanya seperti apa, coraknya seperti apa, bentuknya seperti apa, dalam metode penafsirannya seperti apa. Tadi sudah saya sampaikan, serta contoh-contohnya dengan detail. Nanti berarti teman-teman bisa menyimpulkan sendiri ya apa yang saya sampaikan tadi. Dan semoga juga bisa membedakan antara tafsir At-Tabari dan tafsir Jalalain itu. Intinya sama-sama bagus sih ya. Kalau tafsir Jalalain dan tafsir At-Tabari, nah namanya ulama berbeda, ikhtilaful ulama, perbedaan pendapat itu kan sudah biasa. Oke, cukup sekian untuk presentasi kali ini. Saya kira cukup. Ada salah, ada khilaf, saya pribadi mohon maaf. Semoga pembelajaran ini ada manfaatnya. Wal afu minkum ihdinas siratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.